Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para siswa-siswi SMP IT Al-Fawas. Marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan banyak nikmat dan bahkan beribu-ribu nikmat. Salah satunya adalah nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Setiap amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait tentang puasa yang berkualitas. Kita ketahui bahwasanya puasa yang berkualitas ini adalah puasa yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama agar puasa kita berkualitas adalah niat. Kenapa kita harus niat? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita, innama a'malu binniyat. Setiap perkara perbuatan itu harus tergantung dengan niat. Apabila niat kita baik, maka insya Allah akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila niat kita buruk, maka tidak akan berpotensi menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita wajib niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat agar kita mendapatkan ridhonya. Yang kedua adalah agar puasa kita berkualitas, kita wajib menghindari hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Apa saja yang membuat puasa kita sia-sia? Kita ketahui bahwasanya puasa ini bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi kita wajib mempuasai organ tubuh kita, seluruh badan kita puasai. Kenapa kita harus berpuasa? Karena kita wajib menahan semua godaan-godaan yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mata kita tidak boleh melihat atau memandang hal-hal yang buruk, apalagi yang berkonten pornografi. Itu akan menimbulkan hawa nafsu kita dan akan berakibat fatal kepada puasa kita. Puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi kita tidak mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah menjaga telinga kita agar kita tidak mendengarkan hal-hal yang mubazir, hal-hal yang tidak sepantasnya kita dengar. Dan juga yang sangat berbahaya adalah mulut kita. Jangan sampai kita di saat kita berpuasa, kita menggunakan mulut kita untuk memfitnah, untuk menghina orang lain, mengumpat, dan lain sebagainya. Apabila kita melakukan hal tersebut, maka sia-sialah puasa kita dan tidak akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jaga puasa kita dengan menguasai diri kita, organ tubuh kita. Untuk apa? Untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya,
Selain kita mempuasai diri kita, mempuasai organ tubuh kita, ya, ada yang harus kita hindari. Salah satunya adalah tidur seharian. Emang kita tahu bahwasanya tidurnya orang berpuasa itu mendapatkan pahala. Tetapi apabila kita tidur seharian penuh dari pagi sampai sore, bukan ibadah namanya, melainkan kita zalim kepada diri kita, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita meninggalkan sholat kita. Padahal sholat itu adalah kewajiban kita. Barang siapa yang berpuasa dan meninggalkan sholat, itu seperti halnya kita berpakaian tapi tidak menggunakan celana. Atau sebaliknya, bercelana tapi tidak berpakaian. Itu sia-sia saja. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidur seharian penuh, apalagi bermain game seharian penuh. Sama halnya, apabila kita bermain game seharian penuh, ya kita lupa dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka mubazir, maka sia-sialah puasa kita, dan puasa kita tidak menjadi berkualitas. Dan yang ketiga adalah agar puasa kita berkualitas, yaitu kita lakukan amal-amal soleh di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita sudah ketahui bahwasanya di bulan suci Ramadan ini amal ibadah kita akan diterima dan bahkan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh. Seperti apa? Seperti kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dapat melakukan membaca Al-Quran. Daripada kita main game, daripada kita tidur seharian penuh, kita sisipkan waktunya untuk tadarus, untuk mengkaji Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Dan selain membaca Al-Quran adalah kita dapat melakukan bersedekah. Contoh hal kecil kita bersedekah, kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Sama halnya kita mendapatkan puasa, mendapatkan pahala bagi orang yang berpuasa tersebut. Sama halnya kita mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena khairun nas anfaqul nas. Itulah bagaimana caranya kita untuk menjadikan puasa kita berkualitas. Mungkin sampai di sini yang dapat bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena semua yang baik datangnya dari Allah, dan yang kurang baik datangnya dari diri saya pribadi. Saya akhiri, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.